Kembali lagi di channel Biosains. Pada video pembelajaran kali ini, Biosains akan membahas tentang materi perkembangbiakan generatif pada hewan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Jadi, kita tahu bahwasanya hewan itu dapat melakukan perkembangbiakan. Bagaimana caranya? Salah satu caranya yaitu dengan melakukan perkembangbiakan generatif. Apa sih perkembangbiakan generatif itu dan hewan apa saja yang dapat melakukan perkembangbiakan generatif dan bagaimana cara perkembangbiakannya akan kita bahas pada video pembelajaran berikut ini dengan seksama. Silahkan diperhatikan. Perkembangbiakan generatif atau juga disebut dengan perkembangbiakan seksual adalah perkembangbiakan yang terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Jadi, ketika hewan jantan dan hewan betina itu bertemu melakukan hubungan seksual yang nantinya sel kelamin jantan yaitu spermatozoid akan bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur pada tubuh induk betina yang nantinya akan terjadi pembuahan dan menghasilkan embrio. Nah, embrio ini akan tumbuh berkembang pada induk betina yang akan dikembangbiakan. Nah, selanjutnya perkembangan generatif pastinya terjadi apabila terjadinya pertemuan antara jantan dan betina. Jadi, itulah pengertian singkat terkait perkembangbiakan generatif pada hewan. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3 jenis. Apa saja 3 jenis itu? Yaitu yang pertama ada ovipar, yang kedua ada vivipar, yang ketiga ada ovovivipar. Dari ketiga jenis ini, inilah perkembangbiakan generatif yang terjadi pada hewan. Apa yang dimaksud dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Kita akan bahas pada video berikut ini. Perkembangbiakan generatif yang pertama yaitu ada ovipar. Apa itu ovipar? Ovipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Ovipar biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Jadi ovipar ini ya dapat melakukan perkembangbiakan dengan cara apa? Bertelur. Sedangkan biasanya ovipar terjadi pada unggas dan reptil. Selanjutnya, setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Jadi, embrionya itu akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur, bukan di dalam induk betina. Setelah itu, embrio akan mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur. Karena embrionya ini berkembang di cangkang telur atau di luar tubuh induknya, makanya embrio akan mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur itu sendiri. Setelah itu, sehingga embrio hewan ovipar berkembang di dalam telur yang berada di luar tubuh induknya. Jadi, karena dia sudah mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur, maka embrio akan berkembang di dalam telur yang terletak di luar tubuh induknya. Ciri-ciri ovipar adalah yang pertama tidak memiliki kelenjar susu. Jadi hewan ovipar itu tidak menyusui anaknya dan tidak memiliki daun telinga. Maksudnya daun telinga adalah ya daun telinga pada hewan itu kan ada. Nah, kalau pada hewan ovipar itu tidak ada. Jadi dua ciri-ciri inilah yang menandakan bahwasanya hewan ini termasuk kelompok ovipar. Apa saja contohnya dari unggas dan reptil yang berkembang biak dengan cara ovipar, yaitu ada burung, ada buaya, dan ada angsa. Yang lainnya ada bebek, ada ayam, dan yang lainnya lagi. Jadi singkatnya adalah kita perhatikan ciri-cirinya apa? Tidak memiliki kelenjar susu. Nah, ketiga hewan ini itu kan tidak menyusui anaknya. Kenapa? Ya karena dia kelompok ovipar yang tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki daun telinga. Kita perhatikan dari ketiga jenis hewan ini mereka tidak mempunyai daun telinga ya. Jadi menandakan bahwasanya ketiga hewan ini termasuk kelompok ovipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur.
Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah bagian telur amniotik. Pada telur hewan itu terdapat beberapa bagian yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada bagian cangkang telur ya. Cangkang telur ini yang bagian putih bagian luar. Apa fungsinya? Cangkang telur itu berfungsi untuk melindungi, menjaga kelembapan, dan memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Jadi cangkang telur ini selain juga untuk melindungi, dia juga dapat memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Bagian yang kedua adalah bagian albumin. Albumin atau biasa sering disebut dengan putih telur di mana berfungsi untuk tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, di mana di dalam albumin ini itu tempat terjadinya pertukaran gas. Selanjutnya yang ketiga ada membran. Apa fungsi membran? Membran pada bagian telur amniotik berfungsi untuk melindungi bagian dalam telur. Ya, jadi ada cangkang telur, lalu membran dan juga albumin di mana membran melindungi bagian dalam telur. Selanjutnya ada kuning telur. Nah, kuning telur fungsinya untuk apa? Kuning telur berfungsi untuk memberikan suplai makanan kepada embrio. Jadi, adanya kuning telur inilah yang menjadi nutrisi dan suplai makanan bagi tumbuh dan berkembangnya embrio. Selanjutnya embrio. Nah, embrio inilah yang nantinya akan menjadi individu baru atau calon anak hewan tersebut. Nah, selanjutnya ada amnion. Amnion berfungsi untuk atau sering disebut juga dengan cairan amnion yang berfungsi sebagai bantalan embrio dan menjaga kelembapan. Ini amnionnya. Nah, amnion ini sebagai bantalan embrio. Nah, di mana apabila terjadi guncangan, amnion akan melindungi si embrio. Kenapa? Karena amnion itu cairan sehingga dapat mengurangi guncangan pada embrio. Selanjutnya yang terakhir adalah allantois. Allantois berfungsi untuk menyimpan kotoran dari embrio. Jadi embrio itu kan adalah makhluk hidup, dia juga tumbuh dan berkembang di dalam telur. Nah, di saat embrio itu tumbuh, dia akan mengeluarkan kotoran dan kotoran itu akan disimpan di dalam allantois. Inilah bagian telur amniotik pada hewan ovipar. Selanjutnya perkembangbiakan genetis yang kedua adalah vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi kalau ovipar itu bertelur, vivipar melahirkan. Selanjutnya, setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Jadi setelah terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, selanjutnya embrio akan tumbuh di dalam rahim induk betina. Selanjutnya, selama di dalam kandungan, embrio akan mendapatkan nutrisi untuk berkembang ya. Jadi walaupun dia di dalam rahim induknya, jadi embrionya juga dapat mendapatkan nutrisi untuk berkembang. Nutrisi berasal dari makanan yang dimakan oleh induknya dan disalurkan melalui plasenta. Jadi, ketika induk itu makan, nantinya embrio juga akan mendapatkan nutrisinya. Yang dimana nutrisi itu disalurkan oleh induk melalui organ yang namanya plasenta. Nah, selanjutnya ciri-ciri ovipar itu memiliki kelenjar susu ini ya, ini kelenjar susu, lalu memiliki daun telinga, nih daun telinganya kelihatan, dan tubuh dilindungi rambut. Nah, kalau sapi itu kan dilindungi tubuhnya oleh rambut. Lalu apa saja contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar? Yaitu yang pertama ada orang hutan, ada singa, dan rusa. Masih ada banyak lagi, ada sapi, kambing, kelinci, dan yang lainnya. Intinya, kalau hewan itu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan tubuhnya dilindungi oleh rambut, nah karena ketiga hewan ini kan ciri-cirinya ada semua. Berarti hewan tersebut itu termasuk kelompok vivipar, di mana hewannya berkembang biak dengan cara melahirkan. Selanjutnya, nutrisi vivipar. Tadi kita tahu bahwasannya vivipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, di mana ketika terjadi pembuahan, embrio itu akan tumbuh di dalam rahim induk
betina. Lalu bagaimana nutrisi vivipar didapatkan oleh si embrio? Jadi kita ketahui dulu bahwasanya nutrisi vivipar itu adalah sumber makanan bagi vivipar dan ini adalah bagian organ dalam pada hewan yang melahirkan. Ini mungkin contoh seperti manusia ya, bayi manusia. Tetapi karena manusia itu adalah hewan yang vivipar juga atau melahirkan, jadi kurang lebih hewan juga seperti ini. Organnya ada apa aja? Ada plasenta. Nah, ini ada plasenta. Selanjutnya ada embrio. Ini embrionya ini cairan amniotik dan ini adalah tali busa. Lalu bagaimana nutrisi vivipar didapatkan oleh si embrio? Yang pertama adalah induk dan embrio terhubung melalui yang namanya plasenta. Nah, ini plasenta bagi si nutrisi bagi embrio. Nah, di mana plasenta ini nantinya merupakan tempat terjadinya pertukaran material antara embrio dan induk. Jadi karena adanya plasenta, nantinya terjadi pertukaran material saat embrio tumbuh dan berkembang juga bersama induknya. Selanjutnya ada induk memberikan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan embrio untuk berkembang. Nah, jadi induk atau induk betinanya itu juga memberikan nutrisi serta oksigen di mana yang dibutuhkan oleh embrio untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, sementara embrio memberikan sampah sisa metabolisme dan karbon dioksida ke plasenta. Jadi nantinya embrio ini akan memberikan sisa metabolisme dalam bentuk sampah dan karbon dioksida ke plasentanya. Nah, setelah itu kemudian dari plasenta menuju ke darah induk. Kita tahu bahwasanya plasenta itu adalah tempat penyaluran atau organ penyaluran nutrisi dan oksigen dari induk ke embrio yang digunakan untuk sumber nutrisi bagi hewan vivipar atau bagi embrio. Nah, setelah plasenta ya sampah dan sisa metabolismenya itu kan menuju darah dan plasenta. Nah, oksigen dan nutrisi dari induk menuju ke embrio. Jadi, oksigennya akan masuk, nutrisinya akan masuk kemana? Menuju ke embrio ya. Ini dia masuk ke embrio. Selanjutnya, sampah metabolisme dan karbon dioksida dari embrio dibawa ke darah induk. Jadi nantinya sampah metabolisme serta karbon dioksida dari sisa embrio ini nantinya akan masuk ke darah si induk. Ini adalah alur dari nutrisi vivipar. Selanjutnya perkembangbiakan generatif yang ketiga yaitu adalah ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Ovovivipar adalah hewan ya yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan ya. Ingat, kalau ovipar itu bertelur, vivipar itu melahirkan. Kalau ovovivipar ya bertelur dan melahirkan. Kenapa bisa terjadi dan bagaimana caranya? Silakan disimak penjelasan berikut ini. Selanjutnya, setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Ya, berarti sama karena caranya bertelur ya. Nah, tapi bertelurnya itu berkembang di dalam cangkangnya ya, dalam cangkang telur. Nah, selanjutnya sekilas mirip memang ovipar ya karena dia bertelur dulu tetapi pada ovovivipar telur tersebut tidak dikeluarkan dari tubuh induknya. Jadi ketika hewan itu bertelur, telurnya itu berada di dalam tubuh induknya tidak dikeluarkan. Kalau ovipar itu kan setelah induknya bertelur, telurnya itu akan dikeluarkan sehingga embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur yang terletak di luar tubuh induk. Tetapi kalau ovovivipar tidak. Setelah bertelur, telurnya tetap berada di dalam tubuh si induk betina. Kenapa? Karena dia akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur yang terletak di dalam tubuh induknya. Selanjutnya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Jadi, setelah induk itu bertelur, telurnya akan disimpan di dalam tubuh induknya sampai sekiranya telur itu menetas. Setelah menetas, barulah calon anak tersebut dilahirkan oleh induknya. Nah, jadi unik ya, karena hewan ini ovovivipar, pertama dia bertelur dulu. Nah,
Tetapi petelurnya tidak dikeluarkan. Embrionya akan tumbuh di dalam cangkang telur yang terletak di dalam tubuh induknya. Nah, telur ini akan bertumbuh dan berkembang sampai menetas di dalam tubuh si induk. Setelah menetas, barulah calon anak tersebut dilahirkan oleh siapa? Oleh si induk betina. Jadi sangat menarik kalau ovovivipar. Lalu, apa saja hewan yang dapat melakukan perkembangbiakan ovovivipar? Contohnya yang pertama ada bunglon, kuda laut, ikan pari, platypus, dan kelompok dari ikan hiu. Ini adalah penjelasan dari perkembangbiakan generatif pada ovovivipar. Terima kasih telah menonton video pembelajaran biosains. Jangan lupa dukung channel Biosains dengan cara menekan tombol like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, serta subscribe channel YouTube Biosains agar channel YouTube Biosains dapat berkembang menjadi lebih baik ke depannya dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.